Nah, kalau janda itu warna pink. Kemudian kalau warna biru berarti dia masih punya suami. Jadi kalau misalnya dia punya suami baru dia pakai warna merah misalnya di kalangan bangsawan itu bisa dihukum mati dia. Oh, oke. Begitu. Kalau warna kuning, orange, merah itu yang masih jomblo. Oh, jomblo. Iya. Saya kayaknya cocok kuning. Jomblo. Bahasa kerennya itu, jomblo. Let's go! Let's go! Let's go! Subscribe to my channel. Welcome to Mawita Nani Channel. Hari ini kita lagi jalan-jalan ke Benteng Rotterdam. Bawa ponakan dulu jalan-jalan dari Bontang ya. Seperti apa keseruan hari ini? Check it out. Tidak perlu dia sejarah. Yang penting jalan-jalan. Suasana di lantai atas. Ah, hukuman gantung? Di mana? Harus pakai guide itu. Saya juga tidak tahu sejarah. Ini petualangan 3 darah ini. Selamat datang di Benteng Ujung Pandang. Ya. Jadi kalau pernah kita dengar nama Ujung Pandang, itu nama pengganti dari kota ini, dari nama aslinya Makassar menjadi Ujung Pandang. Itu terjadi tanggal 31 Agustus 1971 di masa pemerintahannya Presiden Soeharto. Nah, rupanya kasus penggantian kota Makassar menjadi Ujung Pandang itu adalah praktik manipulasi dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto. Kenapa begitu? Karena orang Makassar itu kalau ada kota atau orang diganti namanya harus dipotongkan kerbau. Nah, kerbau kan mahal harganya. Begitu. Benteng yang pernah dibangun oleh raja-raja kerajaan Goa. Iya. Oh, bukan Belanda ya? Bukan Belanda yang bikin. Nanti Belanda ya? Setelah Belanda mengalahkan kerajaan Goa, lalu kemudian Belanda mengambil alih benteng ini. Rumah
orang Makassar, orang Bugis itu baru Belanda mengganti dengan gedung-gedung yang kita lihat sekarang Sekarang kan ini. bangunan Bentengnya di luar yang kita lihat itu yang asli bangunannya. Dia tanya jawab. Raja Kerajaan Goa. Nah kemudian tempatnya yang uka-uka sini. kalau tempat uka-uka di bagian sana. Iya. Bawa dia. Nah, kalau mungkin kalau mau masuk ke museum ini ada di Sini ada apa aja? Ini di atas itu museum sejarah, museum budaya. Bagaimana? Sebut juga dengan kebudayaan Paleolitikum. Kemudian ini sampah dapur ini berupa tulang belulang ikan, 3 hewan, kemudian cantang kerang atau keong yang sudah 300.000 tahun. Wih. Nah, kemudian ini alat-alat kerja yang dipakai oleh nenek moyang kita dahulu kala untuk bekerja. Kemudian ini zaman Mesoliter atau zaman Batu Tengah, nenek moyang kita tidak lagi tinggal di alam terbuka seperti di sana, mereka sudah tinggal di gua-gua alam. Lalu tangan mereka juga sudah pandai coret-coret ini sehingga kemudian jadi. Kemudian ini adalah apa namanya kain atau pakaian yang dibuat dari kulit kayu. Iya. Pada masa ini nenek moyang, kemudian ini perhiasan nenek moyang kita, ini patung-patung yang disembah oleh nenek moyang kita sebelum beragama. Iya. Patung teratak tanamannya. Ini apa Makassar? Pokoknya hampir di seluruh Indonesia. Tidak berarti bahwa pernah ada penyebaran agama Buddha, tetapi itu pedagang patung orang Bugis, orang Makassar yang membawanya ke mari. Nah, kalau ini tentang penyebaran agama Islam di Kerajaan Luwu. Kemudian ini Al-Quran yang digandakan dengan jalan ditulis tangan oleh salah seorang ulama besar pada tahun 1605. Kemudian ini Sulawesi Selatan, ini miniatur rumah adatnya suku Makassar, namanya Balak Lompua. Sana miniatur rumah adatnya suku Toraja, namanya Tongkonan. Kemudian ini miniatur rumah adatnya suku Bugis, namanya Bola Sobae. Oh, boleh coba. Nah, kalau ini berbicara tentang perdagangan, pengetahuan. Ini Cina, Dik. Baik Cina. Inilah Belanda mengganti nama pulau ini dari nama Celebes menjadi Sulawesi. Oh. Karena orang Makassar atau orang Bugis itu bilang tombak bermata tiga. Kalau ini tenunan dari 3 suku yang ada di Sulawesi Selatan, ini tenunannya suku Bugis, bahan bakunya benang sutra. Ini tenunannya suku Toraja, bahan bakunya serat daun nanas. Kemudian ini tenunannya suku Makassar, bahan bakunya sudah benang modern. Oh. Bodo ini itu terdiri dari berbagai macam warna. Kalau warna pink seperti ini berarti itu harus dipakai oleh janda. Nggak enak perasaan. Sudah menikah atau yang masih jomblo pakai warna pink. oh enggak bisa. Nggak bisa diganti ungu. Oh, khusus. Memang khusus. Janda. Supaya tidak ada penipuan. Disitulah kejujurannya orang Makassar. Jadi, nah, kalau janda itu warna pink. Kemudian kalau warna biru berarti dia masih punya suami. Jadi kalau misalnya dia punya suami baru dia pakai warna merah misalnya di kalangan bangsawan itu bisa dihukum mati dia. Oh, oke. Begitu. Kalau warna kuning, orange, merah itu yang masih jomblo. Oh, jomblo. Iya. Saya kayaknya cocok kuning. Jomblo. Bahasa kerennya itu, jomblo. Ini berbicara tentang bosara. Bosara ini dahulu kala itu dipakai untuk kapal cagar budaya yang asli dari Sulawesi Selatan. Kemudian ini alat tangkap ikan tradisional yang disebut dengan bagang. Cara menangkap ikan di sini ini ditaruh lampu yang sangat banyak di atas ini. Baru cahaya lampu itulah yang menarik ikan masuk ke dalam jaring. Ya, kemudian ini alat tangkap ikan di kolam ikan atau empang. Ini juga alat tangkap ikan bagan, tapi dia permanen. Berbeda dengan yang lainnya karena itu. Awalnya dibuat di Inggris tahun 1837. Tapi tahun 1800 kain pare-pare yang digunakan
digunakan untuk menghias istana atau tempat upacara, baik yang dilakukan oleh raja-raja maupun pemerintahan. Ini miniaturnya benteng ini. Iya. Benteng ini bentuknya seperti hewan penyu. Itu adalah lambang kejayaan kerajaan Goa yang berjaya di darat dan juga berjaya di laut. Oh. Bentuk penyunya dari mana? Ini kepalanya. Oh Ini iya. kakinya, ini kakinya, itu kakinya, itu kakinya. Oh. Kemudian ketika benteng ini sudah dikuasai oleh Belanda, lalu Belanda menempatkan raja-raja yang sudah bersekutu dengan Belanda di pojok-pojok Bentuk benteng penyu ini benteng miniatur. Iya. Ini di sini orang Ambon. Gimana Pak? Jadi ceritanya itu sekitar jam 3 siang, karena di sini dulu kan ada gedung kecil dibuatkan kami untuk para gaib. Nah, jadi karena capeknya habis memandu, saya kemudian masuk ambil air minum dan tidur-tidur sejenak, tapi tidak tidur betulan. Tidur-tidur ayam. Plak, pluk, plak. Saya lihat ternyata tentara Belanda. Oh. Ada yang tingginya 2 meter, ada yang lebih tinggi lagi. Pakaiannya lusuh. Tujuannya mereka supaya cepat menyerah. Tapi kalau tidak mau menyerah ya terpaksa mereka harus saling berkelahi, saling bunuh-bunuh. Baru temannya yang mati itu dibelah dadanya, baru diminum darahnya, dimakan itu anunya. Dimakan organ tubuhnya. Ke sana kan ini bekas pelabuhan. Jadi pada masa pemerintahan kerajaan Goa, ini pelabuhan dulunya di sini. Begitu juga setelah dikuasai Belanda benteng ini. Jadi di bawahnya, ini kan di bawahnya itu sudah, iya. Nah ini dinding terakhirnya benteng ini. Ini kalau jam-jam 7, jam 8 malam, pokoknya selepas maghrib, ya itu baru biasa bermunculan Uka-uka. Pokoknya tidak usah bikin apa-apa. Biasanya kalau sudah dekat-dekat maghrib, masuk ke tempat ini, itu jangan coba-coba menghayal. Udah. Jangan Coba aku menghayal dulu tes nyali Bella. Pikirannya jadi kosong atau jadi apa namanya, punya pemikiran yang tidak. Kenapa? Kantor sekarang, Pak. Sekarang dijadikan ruang perpustakaan. Jadi kami Pangeran itu Diponegoro. belajar sejarah di sini. Di dalam itu lengkap ada anunya. Buku-bukunya. Sampingnya kopi itu jalan sendiri. Sini. Iya. Iya, ini tukang ngopi nih. Coba dulu Badri. Kalau ada yang mau. Tapi sebentar malam. Iya, sebentar sekitar jam 7, jam 8. Pokoknya santai aja. Orang bikin kamar dalam situ tuh. Jadi sekarang tempat apa ini, Pak? Sekarang ini ditempati oleh salah satu pelukis supranatural. Ya, ada orangnya? Enggak, beliau sudah tua juga, jadi tidak lagi datang ke sini. Kalau Mau kok dieksekusi? ini kan Coba. bagi 3 ruang. Mau dieksekusi? Jadi di sini eksekusi mati. Eksekusi mati dulu Mimi. Coba dulu. Sana, di bawah di sana. Yang paling angker itu ini ke sana sampai di. Tembok itu tadi. Tapi kalau sekarang ini dijadikan apa namanya, kantin. Wih deh. Aslinya benteng ini pintu aslinya benteng ini. Oh. Arah dari mana? Dari ini anunya bagian depannya dulu. Oh ini depan. Iya, Berarti sana kita itu belakang. bagian belakang. Karena di sana itu untuk naik ke kapal dulunya, Pelabuhan dulu deh. pelabuhan. Dibuka, dibikinkan jalan kecil. Ini gerbang asli Terus sekarang Benteng Rotterdam. Ini ditutup karena rumahnya orang, dinding Sudah rumahnya jadi orang rumah. sudah tutup di pintuan di sini. Kalau ini bekas penerangan dulu di sini, lampu, lilin, cover. Sudah 300 tahun jalan belum ada listrik. Jadi mereka pakai lampu lilin, lampu penerangan gitu. Nah di sini juga ini angker kalau malam. Sering-sering muncul itu apa namanya, setan Sunyati itu di sini. Iya.
Tempatnya Setan Sumiati di sini. Ceritanya bagaimana? Setan Sumiati itu dia orang dari luar Makassar, Papua, yang datang jadi kerja di, kemudian dia bekerja di salah. Di ujung saja. Atau mau dibawa? Mau dibawa? Dibawa aja situ nah. Nah ini bisa tak? Bisa. Enggak, enggak. Kalau siang. Jauh. Tuh kelihatan. Nah, mana? Itu. Hah? Di kamar ko, kesimpan kosornya baru kantongannya di atas terus dia Ibu Mimi. Toli-toli? Beno. Rame guys. Kita anak rakyat duduk melantai. Pertunjukan film di Teater 5. Kameramen ini bukan siksa kubur kau dapat, siksa mama. saja bawa jaket. Orang kaya. Kiri kanan em.